Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil barril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du wa ba'da tahiyyah. Wa ya ibadallah usi nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua. Dan termasuk bentuk dari syukur nikmat ialah dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Baik pemberian itu berupa materi ataupun non-materi. Kita memberikan petunjuk kepada orang lain pun yang memerlukannya petunjuk itu, namanya kita telah bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan pengertian yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Begitu pula jika kita memberikan kata-kata yang dapat menimbulkan harapan baru dan kita barengi dengan wajah yang penuh perhatian kepada orang yang dirundung kesedihan, berarti kita telah bersyukur atas nikmat yang berupa kelapangan dan kekuatan batin yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi tidaklah dinamakan pemberian itu berupa uang atau materi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasbaquha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Yang maknanya kata-kata yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan cercaan, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyabar. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat ashabatullah yang berbahagia. Kemudian ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari ujian dan cobaan serta musibah. Kehidupan yang tanpa ujian dan cobaan adalah hidupnya binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita hidup di dunia ini, kehidupan manusia ini tidak bisa lepas dari suka dan duka, ketawa dan menangis, lapang dan sempit. Berpuluh-puluh ayat Al-Quran menyatakan bahwasanya hidup ini adalah untuk diuji. Jadi kita ingin menjadi orang-orang yang baik, segala ujian dan cobaan itu harus kita hadapi, tidak boleh tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang maknanya Maha suci Allah, yang tergenggam di tangannya seluruh kerajaan dan Dia itu kuat kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia. Jadi jelaslah kita hidup untuk diuji, untuk dinilai siapa di antara kita yang masih tetap bertahan menjadi orang-orang baik sekalipun ditimpa berbagai cobaan dan ujian. Mampukah kita meneladani Nabi Ayub alaihissalam sewaktu kita dirundung kesedihan dan kemelaratan? Mampukah kita meneladani Nabi Yunus alaihissalam
yang begitu rajin bertasbih dan beribadah pada Allah yang diikuti dengan bahaya. Mampukah kita meneladani Nabi Isa alaihissalam yang tetap segar kenabiannya terhadap Allah padahal dia tak punya apa-apa? Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ternyata yang dinamakan ujian dan cobaan itu bukan hanya kesedihan dan kemelaratan saja. Kesenangan dan kekayaan itu pun adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang maknanya kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan, dan kepada kami kamu sekalian akan dikembalikan. Jadi kesusahan dan kemelaratan, kesenangan dan kebahagiaan itu semua adalah ujian dan tidak bisa kita hindari. Dan agar kita tidak larut dalam ujian itu serta tidak mudah putus asa, maka Allah memberikan petunjuk atau jalan untuk mengatasi ujian itu. Dan jalan tersebut dinamakan ibadah kepadanya. Segala bentuk ibadah daripada yang sunnah dan yang wajib, manakala kita kerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka akan meninggalkan bekas pada diri kita masing-masing. Apa itu yang ditinggalkan? Iman akan bertambah kuat dan tebal, daya tahan tubuh semakin tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang silih berganti. Orang yang sudah melatih diri dengan memperbanyak ibadah tak akan sombong atau lupa daratan jika ia sedang jaya serta tidak mudah putus asa, apatah semangat jika ia sedang menderita. Di sini letaknya pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi ujian hendaknya bersyukur kepada Allah jika ujian itu berupa kesenangan. Jangan keburu sombong. Kita harus ingat seluruh kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah, dan hendaknya kita pergunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini hendaklah kita meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kesadaran yang amat tinggi terhadap kerajaan dan seluruh kekayaannya. Maka ia berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani an ashkuru an akfur." Yang maknanya, ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku pandai bersyukur nikmat ataukah aku kufur nikmat. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, dan kita bersabar dan tidak putus asa jika ia ujian itu berupa kemelaratan dan kesedihan. Ketahuilah bahwasanya kekayaan seorang bukan jaminan bahwa ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Fir'aun, Qarun dan Abu Lahab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kaya raya dan berkedudukan yang sangat tinggi. Begitu pula kemiskinan bukan suatu tanda kalau orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah itu adalah orang-orang yang larang. Jelaslah segala ujian, baik yang berupa kesenangan ataupun kesedihan, itulah adalah untuk menilai kita apakah kita bertambah baik dengan ujian tersebut ataukah bertambah jahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin, berikan kesehatan panjang umur untuk ibadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada negara kita dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idi safiyah, kalamullah ma la yaqali raqiyah, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd wa ba'da tahiyya. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadiman fa qala ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa jami' ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadha baladan amina wa rizqana min al-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma a'udzur yusal mujahidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin wa qishir zalimin wal mustakbirin ya mu'tiyal ghafirin. Allahumma la tajal musibatana fi dinina fi biladina ya Indonesia. Allahumma la tajal musibatana fi dinina fi biladina ya Indonesia. Allah nas'aluka al-quwwata wal istiqamah wal istita'ah khususan fi syahri Jumadil Ula fi kulli sanah min kulli musibatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhiri shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان